Barakallah, barakallah. Ini payah tuh sini. Allah. Barakallah, barakallah. Kita ke rumah ulas sebentar aja. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Dari ayat tadi kita perlukan kita ngomong dengan atau kita untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang rahasia surah An-Nur. Kita pengendakan Nur sebagai doa Nabi, jadikan mata telingaku dan aku semuanya Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, waj'alni nur. Cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat
bagaimana bentuknya, bagaimana perumpamaannya. Masaluhu kamishkatin, seperti dinding yang dibuat lubang. Biasanya di lubang itu kan diletakkan lampu. Fiha misbah, al misbahu fi zujajah, letaknya di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun, seperti bintang yang terang benderang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, pohon yang penuh berkah. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah, tidak terikat dengan arah timur, barat, utara, selatan. Yudhi, dia tetap bercahaya. Walau lam tamsasuna, jadi cahayanya bukan karena api, tapi dia adalah sumber segala cahaya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, yadribullahul amsal. Allah memberikan contoh perumpamaan. Jadi seringkali kalau Allah berikan contoh, sebetulnya kalau dikatakan sedekah itu pahalanya banyak, cukup. Tapi banyaknya seperti apa? Maka seringkali Allah berikan contoh. Kama tali habba, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji ditanam tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Biji kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu lebih luas karunia. Jadi kalau diceritakan tentang cahayanya bagaimana? Sebenarnya cukup dengan kalimat cahaya. Tapi kalau tidak disebutkan perumpamaannya kita bingung. Maka diumpamakanlah seperti dinding. Dinding itu yang biasanya ada lubang untuk meletakkan pelita. Lalu kemudian pelitanya itu dalam kaca. Lalu terang benderangnya seperti bintang. Walaupun tanpa ada api dia terang benderang. Itu hanya permisalan, perumpamaan. Bagaimana sebetulnya bentuk cahaya itu? Maka kalau dilihat dengan mata, mata ini menipu. Imam Al-Ghazali melihat ada satu batang kayu di tepi sungai. Kayu itu bengkok. Setelah ditarik oleh Imam Al-Ghazali, ternyata kayu itu lurus. Ternyata kayu kalau kita masukkan ke dalam sungai, setengah ke atas, setengah ke bawah, kelihatannya bengkok. Ternyata setelah ditarik, ternyata lurus. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita tidak bisa percaya dengan mata, karena mata menipu. Zahir ini menipu. Akhirnya Imam Al-Ghazali terkena sesuatu yang disebut dengan syak, ragu dengan panca indera. Kita katakan harum, ternyata dicium orang lain bau. Minyak apa itu? Inilah minyak yang terbaik Ustaz, belum dicampur dengan apapun. Ini adalah minyak gaharu termahal. Semua orang suka. Begitu saya cium, saya tak suka. Ternyata hidung menipu, mata menipu, selera juga menipu. Ini Ustaz Abu Somad durian yang terbaik, the best, luar biasa. Begitu kita cicip, ternyata pahit. Bukan ini yang maksudnya belum dicicip. Jadi ternyata kalau kita percaya kepada panca indera, dia menipu. Akhirnya Imam Al-Ghazali meninggalkan jabatannya. Waktu itu dia diangkat oleh Sultan Nizamul Muluk sebagai rektor di Universitas Nizamiyah. Imam Al-Ghazali kalau dia berjalan 70.000 orang mengikutinya dari belakang. Puncak dari syuhrah, dan ketika itu umurnya 37 tahun. Dan belum ada medsos. Jadi viralnya luar biasa Imam Al-Ghazali. Kecerdasan yang juga luar biasa. Semua sudah dia masuki. Dia masuk ke dalam aliran batiniyah, maka dia tulis kitab Fadaih al-Batiniyah. Dia masuk ke dalam usul fikih, maka dia tulis Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu hanya dibaca oleh orang program S2 di Al-Azhar. S1 tak sanggup baca Al-Mustasfa. Lalu kemudian dia baca filsafat, dia bantah filsafat, dia tulis Tahafut al-Falasifah. Tapi dia tetap ragu tentang panca indera. Akhirnya dia tinggalkan itu semua. Lalu kemudian dia pun berkhalwat, bersendirian, bermesraan dengan Allah SWT di satu zawiyah pojok. Disebut zawiyah itu dengan zawiyah Ghazali, karena dia mengkhususkan tempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah di Jami' Al-Umawi, Masjid Bani Umayyah yang ada di Damaskus, Suriah, selama 11 tahun lamanya. Lalu kemudian dia pun menemukan apa yang dia baca dalam ayat itu. Sampai pada akhirnya ketika dia ditanya,
apakah engkau sampai ke maqam itu, hai Al-Ghazali? Kata Al-Ghazali, sampai. Apa yang kau lihat? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi anhu. Cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati seorang hamba. Makanya di antara doa yang kita mintakan kepada guru-guru kita adalah Allahumma ftah lana futuhal arifin. Bukakan futuh seperti yang pernah dibukakan Allah kepada para wali-walinya. Dia tidak bisa dilihat dengan mata, dia hanya dilihat dengan batin. Itulah yang dikatakan oleh mereka yang sampai ke maqam itu. Yang paling lembut lisannya ketika sudah menemukan tempat itu adalah Al-Ghazali. Karena orang kalau sudah jatuh cinta, kata-katanya biasa keluar sesuatu yang bertentangan dengan fisik. Bagaimana seorang laki-laki kalau sudah jatuh cinta, dia akan berkata, "Ku nanti kau 1000 tahun lamanya." Dan semua orang akan berkata dia bohong. Karena umur manusia, kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Tapi memang orang kalau sudah jatuh cinta, maka kata-katanya tak bisa ditolak. Maka jangan berjanji dengan orang yang sedang jatuh cinta. Yang paling bisa kata-kata, makanya ketika Imam Abu Yazid Al-Bistami sampai ke tingkat itu, maka dia katakan anal haq. Padahal yang dia maksud adalah Allahul haq. Banyak yang tak sejalan lisannya, karena dia sedang berada di alam yang bukan lagi alam hawas yang dapat ditangkap dengan panca indera. Makanya kita selalu mengatakan tasawuf kita adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi yang dijelaskan secara apik, sistematis dan cantik indah oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Apa saja yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali bisa dilihat dalam buku kecil berjudul Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Tapi dalam kitab Al-Munqidh itu dia selalu menggunakan kata ganti huwa. Dia tidak mengatakan ana. Dia sedang ingin bercerita tentang seseorang, tapi sebetulnya dirinya sendiri. Ketika dia sampai ke maqam itu, dia melihat ruh para wali, dia melihat para malaikat. Bacalah di beberapa lembaran Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Al-Munqidh min Ad-Dhalal adalah buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ketika dia keluar setelah berkhalwat 11 tahun. Baru kemudian disusunnya sejalan antara syariat dengan hakikat itu dalam kitab berjudul Ihya Ulumuddin. Jadi ketika orang berkata, apa kontribusi Al-Ghazali terhadap pembebasan Palestina? Dia hanya mengajak orang untuk mati. Orang lupa bahwa Palestina itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Palestina. Siapa yang membangun jiwanya setelah dia menghatamkan Ihya Ulumuddin? Jadi kalau orang mengatakan belajar tasawuf itu meninggalkan dunia, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang mursyid tarekat Khalwatiyah, bila yang melawan Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, di Ceylon orang masuk Islam, dibuang ke Durban, Afrika Selatan, di Durban orang masuk Islam, dan dia mendapatkan Nobel penghargaan dari Presiden Nelson Mandela. Itulah hakikat orang tasawuf yang sesungguhnya. Kalau ada orang mengatakan tasawuf hanya mengingat Allah, berzikir, meninggalkan dunia, lalu bagaimana dengan Syekh Abdul Somad Al-Farimbani, mursyid tarekat Sammaniyah, murid langsung dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika dia mendengar bahwa orang Melayu saudaranya sedang diserang oleh Siam. Siam adalah Thailand. Mereka menyerang negeri Kedah, maka dia langsung pergi dari Palembang ke Kedah dan meninggal makamnya di Patani, Thailand. Puncak daripada zikir adalah jihad. Karena orang tasawuf mutu qabla an tamutu, dia sudah mati sebelum kematian itu datang. Bagi dia dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Bagi dia dunia ini hanyalah tempat bersinggah. Jadi kalau kita mau kuat, maka sesungguhnya kekuatan itu bukan dari buku, bukan dari kata-kata, tapi dari mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mendekatkan diri kepada Allah kita tidak bisa tanpa berguru. Maka man la syaikha lahu fasyaitanu syaikh. Alhamdulillah kita di Tanjung, kita di Tabalong masih punya guru. Kata Nabi SAW, ta'ufikum amraini, tinggalkan pada kamu dua. Tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lam tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku. Ini hadis ada dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dan ada dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim.
Tapi kalau dalam kitab Sahih Muslim, kitab Allah wa itrata ahli bait, Al-Quran dan zuriat keturunan para habaib.